Ya, hari ini tanggal 26 hari Jumat di akhir pekan. Selamat berakhir pekan teman-teman. Ada beberapa emiten dari tukar pikiran ya buat teman-teman. Siapa tahu tukar pikiran ini sembari nge-update dan sembari untuk dilihat dalamannya seperti apa. Dan ingat teman-teman, saya tidak mengajak menjual ya, apalagi membeli, karena menjual pakai barang kalian, membeli pakai duit kalian ya, ingat itu ya. Kenapa saya kan pengen ngasih, saya punya beberapa biasanya saya pingin lah gitu nge-share gitulah apa yang saya ketahui gitu kepada teman-teman, karena saya juga dibantu sama teman-teman gitu kan. Ada yang informasi ini nah, saya pelajari, kita sama-sama belajar di sini ya. Ingat, saya tidak menggurui kalian ya, kita sama-sama belajar di sini. Bagaimana saya itu bukan merekomendasikan ini, kalau perhatikan katanya, berarti perhatikan aja gitu. Oh ini, oh ternyata pergerakannya begini gitu kan. Nah, bila ada bagus saya kasih tahu nih, istilahnya siapa tahu bergerak nih gitu kan. Ternyata turun. Nah, kalau turun karena udah saya rekam, udah saya udah saya upload, artinya saya harus terus mempelajari. Kok kenapa ini turun gitu, padahal berdasarkan hukum kebiasaan dia naik. Makanya saya suka ada rekaman yang keduanya ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya hanya memperlihatkan kepada teman itu dalamannya aja. Baik, tidak berlama-lama lagi, pembukanya cukup segitu. Dari IHSG lumayan nih sekarang ya, naik 48 poin ya. Baik, yang pertama ada yang nanyain BKSL. Bagaimana BKSL? BKSL dulu itu waktu gocapan saya sering beli. Kenapa saya sering beli? Karena sering cuan 10% kadang-kadang gitu ya. Tapi sekarang semenjak FCA saya sudah tidak melakukan pembelian. Kenapa? Karena haram. Udah itu aja, FCA karena haram. Tidak lebih tidak kurang itu. Hari ini sebenarnya dia udah naik ke berapa nih? Ke 50 ya, padahal ya. Kemarin udah naik ke 50 nih ya, tanggal 25. Cuman dipaksa dijeblosin, udah mau keluar pada ini. Sekarang dijeblosin lagi ya tanggal 26-nya ya. Padahal di sini lotnya udah sedikit. Emang kalau BKSL itu sedikit itunya jumlah di masyarakatnya sedikit. Jadi sebenarnya kalau mau diangkat gampang-gampang aja sebenarnya kalau BKSL itu. Kemauan dari market makernya aja gitu, mau nggak ngangkat gitu kan. Kalau yang pingin bebas seperti Sola kan cepat bebasnya Sola tuh kan, dari FCA itu cepat bebas. Kita tanggalnya aja 26 ya. Pertanda ini udah saya bahas, dan nanti mungkin kalau ada peningkatan yang lebih tajam lagi atau keluar dari FCA, bila saya tidak diingatkan tolong ingatkan. Dan sedikit pada udah mau keluar 50 nih, aduh. Andaikan berhenti aja 50 terus 51 bisa keluar dari FCA, ini hampir aja keluar dari FCA. Kita lihat dalamannya. Sebenarnya di sini si Foren sama si lokal itu cenderung walaupun ngebuang, dia tidak ngebuang terlalu banyak ya, soalnya istilahnya dia nampungin aja nih. Lihat jelas ya, ini nampung terus. Foren nih, lihat Foren nampung, lihat Foren nampung. Ya nampung. Cuma di sini nih si bandar lokal cenderung karena mungkin karena ini kan udah laporan keuangannya kurang baik ya, mungkin dia mau diambil terus-terusan sama market makernya ya, atau enggak sama yang punyanya gitu. Jadi pas mau 50 dijeblosin lagi, saya katanya kalau ke 50 kan cenderung saya harus ngerogoh kocek banyak, mungkin seperti itu ya. Pikiran saya seperti itu. Jadi akhirnya dia terusin ke bawah lagi, tidak mau keluar dari FCA. Berarti kalau mau tinggal satu tik lagi ini menuju pembebasan gitu. Pembebasan terus diam aja di 50-51. Biasanya langsung bebas tuh ya. Catatan hanya dia tidak ada poin yang lain ya. Kalau ada poin yang lain ya kita harus selesaikan dulu poin yang lainnya. Kalau ini kan cuma dari harga 50-51 ya. Di harga 50 terlalu lama, mungkin ya transaksinya kurang baik, akhirnya dijeblosin ke FCA ya. Dari bid dan offer juga ini tipis banget bro. Hari ini aja
si Poren belinya 1,9. Poren beli loh ini ya. Poren ini beli nih. Poren yang terus akumulasi ya di sini ya, Poren ya. Terus Bandar Lokal 3 hari ini ngebuang. Seperti emang kayaknya Bandar Lokal kagak mau keluar dari FCA ini. Tinggal keberanian aja di Bandar Lokal mau nggak keluar dari FCA gitu kan. Udah di sini sebenarnya Bandar Lokal itu udah ngambil terus di harga biasa ya, di harga normal. Terus kena FCA cenderung dia ngebuang sedikit nahan, dan mungkin saat pengambilan kemarin pas pengambilan sengaja dia dijeblosin lagi karena mungkin Poren udah masuk ya. Kita lihat hari ini siapa yang masuk tanggal 26 untuk Poren dulu ya. Poren dulu siapa yang masuk. KI Poren 10.000 ya. KI berarti KI ini. KI Poren tanpa ngejual ya. Kita ada mastiknya siapa yang ngambil. IF bagus juga ya. YJ kepada YJ udah masuk ya. YP TP CCMG si MG emang di sini suka disinyalir si MG ya. Tapi kita lihat di sini nih nanti ya, lokal ya, tanggal 24. Tapi kita lihat dulu untuk hari ini dulu. Ada CP udah masuk, spesialis harga bawah ya. YJ kan bagus ya kalau YJ ya. Cuman dia di underwater ini saya belum menemukan powerful si YJ ini. Baru ngebuang aja tuh sedikit-sedikit. Kita lihat dari tanggal 24 Juli untuk untuk domestiknya. Udah keluar ya si IF ya, ternyata sekarang yang menguasai si IF yang ngebuang YU, GR, TP, MG ya. Si YU ternyata yang paling gede ngejual, si MG 110, GR, TP. Berarti ini antara si YU sama si MG aja yang saya tahu ya. Kalau si IF saya belum tahu nih si IF, tapi sering underwater juga di si IF, cuma saya belum pernah masuk ke emiten yang di underwaterin si IF ya. EZP udah masuk, bagus, kakak udah masuk. Artinya ini semua emiten itu kalau mau keluar ya bisa aja keluar, karena emang jumlah yang berada di masyarakatnya sedikit ya. Tinggal kemauan si market maker aja ini mau keluar apa tidak, karena soalnya udah mau keluar, udah di 50 nih, udah di 50, tinggal 1 tik lagi besok. Hari ini kalau hari ini dia tidak ngebuang nih, kan ngebuang nih. Bandar si Poren pengen keluar, maksa ke atas, tapi si Bandar Lokal malahan ke bawahin. Akhirnya tidak sinkron ya, udah istilahnya dikebawahin lagi, ke 46-in lagi. Padahal ini ya tinggal 1 tik lagi. Ya mudah-mudahan si Bandar Lokal memberikan izin untuk keluar dari FCA. Mungkin ngopi-ngopinya kalau keluar dari FCA transaksi tidak bisa sambil ngopi-ngopi gitu kan. Baik, yang kedua ada AYLS Agro Yasa Lestari. Kita lihat dulu di gocap ya. Belum terbentuk ya, udah terbentuk. AYLS ini sempat tanggal 4 Juli dia sempat diangkat ya. 62 malahan langsung bread. Cuman dia ini emang open gap, jadi bread langsung dibawa ke bawahin lagi. Dan dipakai untuk pembuangan dari Bandar Lokal. Bandar Lokal masuk ini ya, waktu tanggal 3-nya. Tanggal 4-nya dia open gap atas, keluar dengan sangat tajam. Nah, di sini Poren udah masuk. Cuman di sini terdeteksi ada Smart Money yang masuk. Smart Money yang masuk ini udah mulai masuk ya di sini ya. Sini juga udah masuk dikit nih. Ada dikit-dikit rintik-rintik ya. Kayak hujan rintik-rintik. Sini belum ada melakukan pembelian yang signifikan. Poren juga belum. Kita lihat Poren dulu ya, tanggal 18 April siapa? Oh ini dulu bid dan offer dulu sebentar. Bid dan offer 43, 400, 2000, 275 ini belum apa namanya? Belum siap untuk naik ini ya. Belum siap karena belum rata ya. Minimal 4 tahanan atau 5 tahanan, 10 tahanan rata aja. Kalau mau seribuan gitu kan. Ada istilah satu digit semuanya ini belum rata ya. Artinya dia belum siap untuk naik.
kemungkinan kalau mau naik biasanya suka minimal 3 lah untuk menentukan si yang mau ngangkat kuat nggak gitu, istilahnya kuat untuk apa namanya, untuk nge-up-nya gitu kan. Kita lihat untuk tanggal 18 April dulu deh, 18 April dulu ya, karena ini jauh nih. 18 April 18 April kita lihat Poren. Pada sini Poren sedikit doang sini ya, cuma 5.000 pan, bener cuma 5.000 cuma terdeteksi. Berarti tipis banget ini, cuma beli satu lot aja terdeteksi sama satu lot doang ya. Coba ini berapa nih ngejualnya, tinggal 3 Juli. Ini sedikit banget ini, cuma 5.000. Berarti cuma satu ini doang, satu apa namanya, satu lot doang. Aduh, ini nggak punya duit apa ya, 03. Tapi kalau cenderung kalau yang tipis itu sebenarnya mudah aja ya. Keuntungannya beli emiten-emiten yang tipis biasanya itu gampang dijual, gampang dirontokin gitu, gampang diangkat, gampang dirontokin. Sebenarnya 3 Juli 3 Julinya ada si XA ya, XA ini waktu pengangkatan ada si XA, si Becky, si CP, si YB. Wow, ini broker besar semua ini. MG cuma 5 biji, mungkin sisa dia, sisa mungkin ya. MG ketemu MG enggak, MG ketemu MG enggak ada ya. XA, Becky, YP, MG, CP, YB keluar. Teman-teman kita semua udah pada keluar. Yang banyak keluarnya teman-teman kita ya, jelas di sini ya. Yang nampung yang banyak si XA, si Becky, si CP. Cuma CP kecil. Ini yang paling besar itu si XA ya. Besoknya dia langsung dirontokin sama dia. Tuh kan langsung dirontokin, diambil lah sama XL. Sama MG dia, si XL ngerontokin, kakak ngerontokin, Becky ngerontokin. Mereka jualan besar di harga 55, 58 bagus. Dan yang nerima kemarin udah bebas gitu kan. Ternyata pas naik di gap up. Makanya saya bilang kalau yang gap up udah mendingan caw aja. Contohnya gini nih. Ini kalau saya ya, diangkat ke 52 nih. Terus besoknya gap up 1 tick atau 2 tick aja. Saya tidak berani nyimpen lama, hanya bisa scalping aja. Andaikan saya mau masuk, saya pasti scalping dan langsung keluar. Kenapa? Karena open gap karena open gap ya. Saya tuh tidak pernah berani masuk ketika dia open gap. Mau 1 tick atau 2 tick saya tidak berani. Kenapa? Mau dia ke atasin atau ke bawahin lagi, saya tidak punya keinginan untuk scalping di open gap ya. Kalau saya sendiri gitu ya. Kalaupun mau masuk saya tidak berani. Kenapa? Ya biarinlah mereka mau ke atasin silahkan gitu. Teman saya tidak berani. Karena open gap itu biasanya akan ke situ lagi gitu. Walaupun dia angkat ke atas sampai berapa persen gitu kan. Tapi awal endingnya itu akan ke situ lagi biasanya seperti itu. Kalau saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman sih kan beda pemikiran, beda pemandangan ya. Pasti lain pemikiran, lain pemandangan ya. Kalau saya seperti itu, hati-hati. Saya bilang kalau open gap itu suka hati-hati ya. Tapi MG masih di dalam kayaknya nih, si MG masih di dalam, ada punya 9.000, CP 18.000, YB juga punya 1.800 sedikit ya. Cuman ini teman-teman kita kemarin udah bebas, malah masuk lagi ya. Ya kata teman-teman kalau emang kalian suka ya dengan sebuah emiten walaupun harganya gocapan, saya bilang kuncinya cuma 3 kan. Kalau saham gocapan itu sabar dan sabar. Suatu saat saham gocapan itu kalau nggak kena FCA gitu kan, pasti di up gitu. Lihat aja fundamentalnya, biar kalian tenang, lihat fundamentalnya. Oh, fundamentalnya masih positif, memberikan laporannya negatif ya, mungkin belum ada yang berminat aja kan begitu istilahnya, untuk membesarkan hati. Tapi kalau untuk yang udah kawakan, yang sering
transaksi di saham 50-an, dia mah pintar, mereka pintar, wah simpan aja. Karena udah tahu mode BKSL, udah tahu 6 bulan sekali juga naik. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman kalau yang nyangkut ya, saya khawatirnya yang nyangkut aja sebenarnya, yang nyangkut ya mudah-mudahan sih cepat terjemput ya, karena si AMG ini coba kita lihat dari mulai tanggal sini ya, 4 Juli sampai hari ini ya, tanggal 26 ya, tanggal 26, berarti ini teman-teman kita sebut 20.000 tuh ya, CP, OD, YBGR, XC, teman-teman kita semua nih, seperti si CP. Nah karena si CP memang spesialis saham di bawah ya, jadi dia mah enjoy aja dia mah nggak ngambilin barang juga, karena dia mah tahu cara keluarnya. Si PD aja ngejual ke si CP 1,3 ribu di harga 40 perak di harga nego ya. Jadi ini sebenarnya kalau ada CP, ada pungutan dari CP ya, biasanya CP itu emang spesialis ya. Ya mudah-mudahan sih ini si ILS ini bisa di-up lagi lah ya. Kita akan lihat coba fundamentalnya deh ya. Fundamental pantasan negatif bro, 2 ke 300. Tapi segini mas, sebenarnya teman-teman, walaupun negatif ya, selagi dia memberikan laporan keuangan ya, artinya kita bisa mantau gitu ya, dari tahun ya, keren banget ya, dari yang penting mah dia memberikan laporan keuangan, soalnya di mana-mana emiten-emiten yang memberikan laporan keuangan walaupun negatif gitu ya, asal jangan ekuitasnya negatif aja. Nah di sini tuh banyak yang beli ya, walaupun sedikit-sedikit banyak yang beli ya. Ini cuma satu, kalau berdasarkan fundamental ya, ketika dia positif aja udah pasti up. Ini ketika positif pasti up aja, tunggu aja sampai kuartal keduanya positif enggak ya. Ya kita lanjut, maaf tadi terganggu ya. Kita lanjut sama emiten berikutnya. Baik, selanjutnya ada emiten Teguk. Teguk sering dibahas Teguk ya. Gak apa-apa ya, sering dibahas karena kan teman kita yang yang nyangkut ya. Saya juga sebenarnya karena nama channelnya aja Saham Gocapan ya, otomatis setiap ada informasi tentang saham gocapan, kalau saya istilahnya tidak bisa sempat untuk ngebahas ya, teman-teman mungkin bisa memberikan informasi gitu kan, itu sangat membantu saya ya. Karena saya bikin channel ini kan sebenarnya buat tadi awalnya gitu ya, saya bilang ini saham gocapan minim informasi gitu kan, makanya saya bilang aduh ini teman-teman yang punya saham gocapan siapa tahu bisa ngebantu gitu ya, sekarang sampai di mana gitu pergerakannya, apakah masih diem atau mungkin setelah dibahas jadi rame. Kenapa? Mungkin ada yang ngelirik gitu. Ada yang nge-share, itu terima kasih, suka yang nge-share tuh ya, terima kasih ya. Baik, udah saya tanggalin ya untuk Teguk. Terakhir bahas tanggal 23 ketika di penurunan ya, di sini ya 23 ada candle yang tinggi gitu. Sekarang bagaimana? Semenjak dia keluar 3 hari ini dia masuk nih ya, kecil nggak apa-apa, kecil juga yang penting masuk ya. Dia juga masih, saya lihat candle dulu sebentar ya, mas targetnya masih ke sini 110 nih, cuman ya kita harus pelan-pelan ya, pelan. Ingat sabar ya. Ketika lihat saham gocapan kita harus sabar. Ketika di up seperti ini, yang nyangkut mungkin yang udah nggak sabar cut loss, udah cut loss. Sekarang yang tidak mau cut loss ya, intinya saya nggak mau cut loss, udah banyak duit yang keluar, wah saya diemin habis. Oke, kalian diamkan aja, nunggu dengan sabar gitu ya.
mau sebulan 2 bulan kayak pada akhirnya kan ini juga 1 2 3 ya baru di up gitu ya, baru di up karena mungkin influencernya belum istilahnya belum nge-up gitu, mungkin market makernya udahlah saya ngopi-ngopi dulu dah. Nah, kemarin nih daripada mau masuk 3 bulan transaksi harus 5 jutaan ya udah saya up dikit-dikit dah gitu kan. Karena kalau lihat dari bid dan offer, lihat nih 5128 4013 7 ini kan belum rata nih, baru rata itu area 57 58 59 ya. Nah tuh kan di harga pucuk 59 nya baru diisi dengan lot yang besar ya. Ini kita udah dimakan udah 152 juta 30.000 kan, berarti ini kemampuan sekarang 30.000 lot gitu kan. Kalau ini 28.000 berarti kan masih bisa di up ini sebenarnya. Kenapa? Kemampuan dia itu untuk memakan 30.000 ya. Jadi untuk penjatahannya makan tuh 30.000 gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi untuk makan 23, 15 itu kan masih bisa nih. Jadi tinggal sabarnya aja kalian ya. Ini juga si market maker juga udah mulai makan lagi. Korean juga udah kelihatan sedikit nih ya. 155.000. Cuman ini dari frekuensi unledger belum keluar lagi. Nanti udah keluar lagi, nanti saya kasih kabar lagi ya Teguk ya. Karena emang Teguk ini saham yang penurunannya sangat tajam dan ini sangat menyakitkan, betul sangat menyakitkan. Tapi dia menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya gini, turun, dia sempat up, cuman diturun lagi ke bawah. Artinya dia udah ngerti, dia harus menutup kanal ini dulu daripada saya naikin nanti punya PR di 50. Lebih baik saya gocapin aja dulu gitu kan, untuk mengukur seberapa besar si investor mau keluar atau tidak dari emiten ini, seperti itu. Apalagi teman-teman kita yang udah nggak sabaran ya akhirnya pada cut loss gitu kan. Di sini juga kelihatan normal aja. Makanya hukum kebebasan market maker itu ya dihitung sekarang gitu nih, ketika izin ini ternyata market maker itu sangat luar biasa gitu, powerful, lebih powerful market maker daripada fundamental gitu kan, sama analis untuk teknikal gitu kan. Saya juga di sini nih, kalau saya sini kan udah target ke sini nih. Dari sini contoh saya ya 93 saya nyangkut gitu kan, saya nyangkut contoh di sini nih, atau nggak di mana di atas sini ya. Udah ada kanal sini kan, seperti contoh ada kanal seperti ini. Saya pas dia menyentuh ini aja udah keluar saya. Yang penting saya udah cuan dikit juga, yang penting saya udah keluar gitu. Kalau saya menentukannya kanal merah seperti ini. Kalau saya gitu kan. Ini juga kanal merah kan, volumenya besar gitu. Hari ini bagaimana kita lihat 3 hari, berarti 3 hari aja yang kita deteksi ya, karena pengambilan dari market maker ya, benar lokal 24 Juli. Kita lihat di sini siapa yang ngambil, kita groskan dulu untuk melihat ada penjualan dan pembelian enggak. ZP nggak ada, ketemu ZP lagi. XL ketemu XL, ada mungkin yang ngambil sama yang cut loss. XC ketemu XC 3.000, banyak yang cut loss ini ya, ada yang ngambilnya. ZP ngambil ini bagus, dia ngambil tanpa jualan kok di sini untuk 3 harian ya. Kita lihat nanti 1 hariannya. Berarti ZP nguasain selama 3 hari ini adalah yang nungguin emiten ini adalah si ZP, dan ini spesialis biasa nih, spesialis harga bawah si CP udah masuk gitu kan. LS 100 lot kecil lah ya, ini juga kecil sebenarnya. ZP emang kalau untuk market maker dia powerful ya, tenang aja karena sini ZP udah masuk. Kita lihat untuk tanggal 26 ZP tetap masuk. Kita lihat ada transaksi jual beli nggak. Wow, berarti JP keren nih, dia masuk tanpa jualan ya, artinya serius dia mengumpulin barang ya, serius dia mengumpulin barang nih. Kita poren hari ini kan ada yang masuk ya porennya, berapa, siapa sih, si HP poren KW ya poren KW masuk nggak apa-apa poren KW, yang penting kan KTP-nya dia KTP poren gitu kan, KTP asing.
Jadi kalau menurut saya emiten Teguk ini semenjak diangkat bandar lokal ngebuang, tapi 3 hari ini dia ngambil, apalagi si JP yang ngambil. Saya pikir sih kalau si JP yang mau mengendalikan bagus ya, cuman mungkin ini kurang aja, dia baru cuma 86.000. Coba di sini bid dan offernya 86.000, berarti kalau normalnya 13 ribuan atau enggak 10 ribuan lah normalnya gitu ya. Cuman 8 tik ya. 8 tik dia mungkin belum ngehitung ya, belum cukup kalau dia memaaf harga bagaimana dengan average dia ya. Nah, kalau udah terhitung, nah baru dia bisa nge-average untuk memarkup harga gitu aja. Kita tunggu sinyal dari Smart Money yang masuk, frekuensi analyzer masuk. Mudah-mudahan dengan frekuensi analyzer masuk si emiten ini bisa diangkat, karena di sini juga ketika frekuensi analyzer masuk ternyata di up ya. Ya walaupun dikempesin lagi. Cuma yang penting kan di up. Artinya teman-teman yang udah putus asa bisa cut loss gitu kan. Ketimbang di sini kan nggak bisa cut loss, ngantri terus kan, dijemur terus. Dan terus teman-teman, kepada teman-teman ya, usahakan kalau punya barang jangan diantriin ya, udah simpen aja. Nah kalau ketika naik baru jual gitu. Ini kalau bukan mengeberatin nih, ngeribetin market maker ngangkat gitu. Jadi kalau mau jual nanti, contohnya mau jual 50 nih, udah pas 50 ke kiri, kalian jual di kirinya. Kalau kalian targetnya 54 contohnya gitu ya, udah buang aja, nanti pas di sininya 55 buangnya di 54. Jangan naik lagi ke 55 akhirnya turun lagi gitu. Seperti itu teman-teman cara ngejual sama membelinya. Jangan sampai lagi bagus-bagusnya dijemur gitu kan, siapa tahu kejemput, udah mau kejemput pindahin lagi. Atau kalian gimana kalau begitu gitu? Kalau kalian niatnya mau cut loss gitu, kalau kalian mau untung gitu. Seperti itu, jangan sampai dijemur lah ya, jangan sampai dijemur. Oke, teman-teman, untuk Teguk fix ya, si KZ udah masuk. Artinya kalau si JP udah masuk, cuman ini karena kurang aja mungkin ya, karena kurang kurang barang. Artinya untuk meng-average aja cuman butuh, kan dia cuman 8 tik, artinya mungkin kurang ya, mungkin sampai 10 tik atau 20 tik baru dia mau memarkup harga. Mudah-mudahan sih teman-temannya istilahnya mau, soalnya di sini kan teman-temannya udah banyak duit juga nih. Si sinyalir ada si MG udah banyak, cuma 3.000. Cepet tahu dia. Coba di gross ya. Si MG coba, bukan temennya berarti ini ya, bukan temannya ya. Sejatuh lagi kita tunggu temennya dulu deh di sini ya, yang jualan agak banyak ya. Nanti kita mungkin bisa si MG kan kecil baru keluar. Si JP itu sama si Becky biasanya tuh ya, sama si Becky. Tapi kita nggak ngelihat ada si Becky di sini ya. Baik, ada Okas. Kita lihat Okas hanya dalamannya dulu ya. Okas nanti deh, ini udah tinggi seperti ini. Jadi untuk Okas saya cancel dulu. Kenapa? Saya kalau udah begini nih, ini harus benar-benar cermat ya. Belum karena apalagi si Okas belum saya bahas ya, untuk fundamental sama harga teratas, harga tertingginya lah ya, harga wajarnya. Baik, kita langsung ke baik ya, baik. Jadi Okas kita cancel dulu ya, Okas sementara. Nanti kalau kalau ada kesempatan kayak PMMP kan enak tuh ngebahasnya ya. Biar satu aja gitu, maksud saya biar satu Kalau ini kan udah pada dibahas semua fundamentalnya gitu. Jadi saya enak gitu ya ngebahasnya. Baik, udah saya tanggalin 25 Juli, terakhir kita bahas tanggal 2 Juli. Kita lihat tanggal 2 Juli di mana? Di sini ya. Ketika 2 Juli ada spek diangkat, cuman diangkat pakai candle merah gini ya. Kita lihat untuk
bid dan offernya baik, cenderung rata ya. 10, 8, 8, 14, 26, 10, 7, 11. Ini belum terlalu rata nih, masih jomplang-jomplang ya. 61, 64, 65, 66, 68. Yang paling besar di sini 65. 65 di mana 65? Area sini ya. Area candle merah ini ya. Candle bullish terus keluar. Ini candle bullish terus keluar, cuman ya udah diangkat, jeblosin lagi, angkat. Ini open gap up kan ini ya. Baik, frekuensi analyzer juga udah oke nih ya. Ini sebenarnya tinggal ngasih lampu aja nih kalau udah rata. Di sini contoh kalau mau rata itu contohnya di sini tahanan tinggi lah ya. Di 60 contohnya gitu ya. Open 60, tinggi 10.000 gitu contohnya. Nah, di sini mungkin kalau mau 10 ribuan gitu ya. Ini kan belum rata nih. 10 ribuan, 14 ribuan kan jomplang 26.000 nih. Seperti yang emang nahan di sini ya, di 65. Mau ke sini tujuannya. Tapi tenang, kalau berdasarkan candle sih ini si baik itu mau ke arah sini ya, ke 80. Malahan bisa sampai ke sini nih. 341. Kapan? Itu dia waktunya yang enggak tahu gitu. Cuman untuk area terdekat udah ngasih tanda nih 80 ya. 80. Pertama dia 65 ya, kedua ke 80. Nih 78, 80. Jadi kalau jual jangan ke 80-nya di area sinilah 76. Kalau mau yang swing pendek gitu kan. Tapi saya pikir sih kalau di baik yang yang nyangkut ya. Nyangkut paling area mana? Nyangkut area sini nyangkut atau dari harga IPO. Harga IPO 275 ya. Oke lah, mungkin nyangkut di sini ya di 89 gitu kan. 89 masih bisa kejemput berdasarkan candle ya, 90 nih. Ya. Di sini juga ada gap. Nih gap ini belum ketutup nih. Nih belum ketutup gap ya, saya kasih tanda tuh. Di area 122. Bisa jadi ke sana, bisa jadi soalnya lihat dari market maker. Bandar lokal lihat satu ngangkat, emang cenderung ke bawah, ngangkat lagi ke bawah dikit. Kalau ke bawah dikit nggak apa-apa, dia kan harus menurunkan tensi juga ya. Ini kecenderungan dia kalau datar begini lagi mikir nih, ini mau naikin sekarang apa nurunin sekarang. Tak itu ya yang jadi masalah kan itu. Seperti biasa udah saya kasih tanda di sini ya, ke 49 ke 50-nya lah. Ke 50-nya hati-hati soalnya udah nyentuh candle 50. Kalau dia ke 50, udah 50-in aja, itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Biar nggak punya PR gitu aja ya. Targetnya udah ketahuan ke sini, targetnya ya. Nah, frekuensi analisis udah bagus gitu ya, analisis udah bagus. Lokal, bandar lokal juga udah akumulasinya udah keren. Ya, udah keren banget. Ini cuma kurang aja, berkurang istilahnya barang yang ada di teman-teman ya, dia masih kurang nih barangnya gitu ya, makanya dia berusaha untuk ngambil terus gitu, makanya dengan open gap gitu, siapa tahu ada yang ngelempar, ada yang ngelempar ya. Dari bid juga ini ketahuan di sini kosong, kopong banget, artinya belum siap untuk dijual ya, belum siap untuk dijual. Malah cenderung ini kalau menurut saya cenderung untuk santai-santai aja lah gitu kan. Cenderung untuk santai-santai aja. Di sini sengaja ditebelin, di sini ditipisin ya. Tapi ingat, market maker punya kebebasan. Kadang-kadang di sini ditipisin, di sini agak tebal, tiba-tiba naik aja. Tiba-tiba tidak ada smart money, tiba-tiba naik. Kenapa? Karena barangnya udah terkumpul di market maker, sedikit. Walaupun ada yang ngehajar, ya mereka masih bisa gitu kan untuk baik, untuk yang seperti itu ya. Untuk baik ya seperti itu teman-teman, hati-hati aja untuk area 50-nya dan lebih baik ke area ke 50 untuk menutup gapnya. Karena tujuannya udah ketahuan ke sini ya, ke 65, 79 ke arah gap 120, paling tingginya ke 341, itu berdasarkan candle, Nanti kalau berdasarkan fundamental nanti kita lihat kuartal ke-2-nya ya. Terus dari smart money udah masuk, udah tinggi banget. Ini belum jualan yang signifikan smart money ya. Kalau jualan dia kempes seperti yang jualan ini. Ini smart money jualan di sini itu ya. Nah, ini smart money dari mulai tanggal 10 sampai sekarang nih tanggal 26
cenderung dia ngambil besar banget. Artinya dia lagi terus ngumpulin juga gitu kan. Mudah-mudahan bisa bertarung lah antara bandar lokal sama smart money ya. Kalau foreign udah nyungsep ya, kemarin sempat ngambil sedikit nih. Nah, ngambil sedikit di sini nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 22 Juli. Jadi saya tidak bahas untuk foreignnya ya. Jadi siapa yang ngambil, kita siapa tahu brokernya bagus. Kita ngambil harus dari awal ya. Sejak pengambilannya di sini ya, tanggal 8 Maret. Kita lihat tanggal 8 Maret. Maret 8 Maret. Sampai sekarang ada Becky. Oh keren nih Becky nih. Becky keren nih. Udah aman berarti kalau udah SD Becky, karena belum kekurangan barang aja ini. Segini itu untuk memarkup harga, istilah memarkup harga sampai ke titik yang dimau ini belum cukup aja gitu ya. Spesialis harga bawah si CP udah ada. LG udah ada. BK no. Nah berarti BK udah keluar. Manusia kan udah 0 nih, bener udah 0 nih. Garis foreign udah ke bawah banget. Ya, seperti itu teman-teman. Ini teman-teman kita udah pada keluar, secara garis besar udah pada keluar. Mudah-mudahan sih yang bertahan terus bertahan aja. Siapa tahu dia kegocapin. Siapa tahu dia kegocapin untuk menutup gapnya. Nah, dari situlah biasanya si market maker udah mulai berpikir untuk memarkup harga. Target udah ditentukan ya. Frekuensi analis juga udah bagus. Oke. Terus ada lagi apa? Atla ya? Atla sering dibahas ya. Apa-apa sering dibahas juga. Siapa tahu ada perkembangan yang signifikan teman-teman ya. Karena ini kan ada atas ituan teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman komentar, nanti kalau nggak dibahas itu ya apa namanya, mudah-mudahan sih dengan dibahas ini teman-teman menjadi lebih tenang lah gitu kan. Hari ini ada frekuensi analyzer cuma tipis banget ya. Tipis banget, artinya smart money udah mulai masuk lagi. Kabar apa berarti? Kabar gembira. Karena waktu tinggi juga dimulai dengan yang terkecil. Lihat, terkecil dulu 3 hari dikempesin, terus yang terbesar. Mudah-mudahan dengan masuknya frekuensi analyzer ini si emiten Atla ini cepat diangkat, karena udah hampir mau sebulan, tinggal beberapa hari lagi dia udah setengah bulanan lagi dia masih digocap ya. Sabar aja bagi yang yang masih digocap, sabar aja. Walaupun si bandar lokal masih ngejual, tapi udah mulai tipis ya. Kalau udah tipis artinya dia udah mulai nahan-nahan, sudah tidak yang berminat. Akhirnya mungkin yang ngambil nanti bagian market maker biar menambah daya dorongnya ya. Masih ngebuang kan si YJ, kan YJ ini adalah salah satu market maker ya, si YJ itu. Teman kita masih ngambil ya, XL, XC, PD, YP. Teman-teman kita masih mau berminat dengan emiten ini. Tapi mudah-mudahan sih dengan masuknya frekuensi analyzer ini ya, mungkin bisa nyaru di XL, di XC gitu ya. Nah, dia ngambilnya sedikit, kemungkinan bisa di XL, kemungkinan ya. Terus nanti di saham asli ada XL Foreign loh. Keren ya, XL jadi Foreign. Terus untuk sementara teman-teman, ini karena kita bahas dari tanggal, kita itu dulu, kasih tanggal dulu deh. Harusnya nanti kalau ada updatean dari saya baru saya kasih tanggal, cuman ini biar ingat aja ya. Kita lihat dari sini lagi deh ya, dari tanggal 15 Juli. Kita lihat dari mulai harga gocapannya ada apa. Teman kita yang masih ngambil ya. Di sini baru ada kakak doang 109.000. Lot kakak lumayan, FS juga, LS juga nih. Ini pokoknya broker-broker yang LS, FS, IP saya kurang tahu untuk cara transaksinya ya.
Kalau KK ya mungkin saya sedikit lah KK gitu. Cuma JP masih keluar nih, JP juga masih keluar, EP juga masih keluar, SH sebagai underwriter juga masih keluar ya. Tapi YJ juga sekarang masih keluar. Artinya ini masih pembuangan, cuma udah tinggal sedikit lagi. Udah mulai dikit-dikit, bukan sedikit lagi. Udah mulai dikit-dikit ngebuangnya ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya duit nanti si bandar lokal ini udah mulai ngambil lagi. Kalau Poren bagaimana? Poren cenderung lurus, artinya dia lagi memantau aja udah. Tapi masih ada di dalam, tenang aja ya. Si Poren masih ada di dalam. Ingat kalau Poren mau keluar sangat mudah. Ya. Ini lagi cooling down aja lah, lagi cooling down aja. Karena saya lihat di sini sih candle merahnya nih sampai ke 92 lah. Ya. Karena harga IPO-nya belum ketembus nih di 100. Belum ketembus, mudah-mudahan bisa ketembus harga IPO-nya untuk menutup pair gap-nya. Udah setelah itu nyangkut, yang nyangkut udah up, keluar dulu ya. Yang nyangkut keluar dulu. Yang baru masuk ya, kalau yang baru masuk mungkin teman-teman kita yang udah kawakan, sabarnya udah S3, sabar gitu ya. Nah, mereka udah pada paham tentang saham gocapan karena dia berani untuk nunggu lama. Ingat ya, banyak teman-teman kita yang beli saham gocapan sengaja itu. Saya beli saham gocapan sengaja gitu. Ada yang begitu. Spekulasinya ada. Karena dia udah paham, oh ini pergerakannya udah tahu gitu ya. Mungkin kalau yang baru-baru janganlah, apalagi yang baru yang baru masuk ke bursa saham, udah stop beli yang gocapan. Khusus bagi yang nyangkut aja ini ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 93 ya. Cuman ini lagi nunggu pungutan aja dari bandar lokal sama kita tunggu smart money masuk lagi ya, karena ini udah mulai masuk ya. Yang sabar aja, tapi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan bisa langsung di up biasanya gitu kan. Ya, tidak ada smart money, tidak ada bandar lokal yang masuk, tidak ada proyek masuk, tiba-tiba up aja. Nah, itulah yang namanya magic of the saham gitu kan. Oke, segitu aja. Mungkin nanti ada pembahasan Sola, SMGA, PSAB sama Cepin. Dan untuk Okas ada sisi tertentu, Nasi juga ada sisi tertentu ya. Oke, yang lain kalau mau ada yang ditanyakan silahkan untuk di komentar aja ya. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.